Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maulai Alu dengan 3 digit NIM terakhir 069 dari kelas Jalan Jembatan Angkatan 2024 dengan rekan saya. Nama saya Ditya Hermawan dengan NIM akhir 085 dari kelas Jalan Jembatan angkatan 2024. Untuk kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek ujian akhir semester analisa struktur yang diampu oleh Bapak Muhammad Nursoleh STMT PhD dengan soal adalah jembatan dengan sistem gagar beton bertulang akan dibangun untuk mendukung mobilitas 2 lajur kendaraan dengan data berikut. Jembatan ini memiliki bentang total 30 meter dengan masing-masing segmen ada dibagi 3 segmen dengan segmennya 10 meter untuk per segmen. Kemudian untuk lebarnya ada 7 meter. Kemudian berikut adalah beton yang dimiliki oleh jembatan ini adalah 30 MPa, kemudian baja tulangan kuat lelehnya sebesar 400 MPa. Kemudian ada tipe penopangnya yaitu tumpuan sendi roll pada piral tengah dan ada tumpuan jepit roll pada kedua ujung jembatan. Kemudian kami menambahkan beberapa data pendukung untuk mendukung perhitungan jembatan pada kali ini, yaitu adalah sebagai berikut, yaitu pertama data geometrik jembatan, ada bentang jembatannya, panjang per segmennya, kemudian ada jumlah segmennya, lalu ada lebar jembatan, kemudian tinggi jembatan ini kami ambil dari tinggi soal struktur baja. Kemudian ada lebar jalur, kami ambil 3 kali 2 meter, 3 kali 2 yaitu 6 meter, kemudian menyisakan ruang sepanjang 1 meter untuk dibagi 2 di trotoar kanan kiri sebesar 0,5 meter. Kemudian untuk tebal perkerasannya yaitu 0,05 meter dengan perkerasan aspal ACWC. Kemudian untuk sistem strukturnya adalah gelagar memanjang utama dengan plat lantai beton. Kemudian berikut adalah data material jembatan. Kuat tekan betonnya adalah beton dengan mutu K350 dengan mutu 30 MPa, kemudian ada 2 profil baja yang kami gunakan, yaitu IWF 200 210 16 dan IWF 500 300 11 18. Untuk mutu bajanya adalah BJ55 dengan kuat leleh baja 400 MPa dan kuat tarik bajanya 500 MPa. Kemudian akan dilakukan analisa struktur di software SAP 2000. Baik, berikut adalah tampilan awal pada SAP, yaitu kita akan memilih 3D truss untuk jembatan ini. Setelah itu kita pilih 3D truss-nya, kemudian kita sesuaikan dimensi jembatannya. Pada kali ini yaitu ya dengan ini. Selanjutnya kita akan mengedit grid pada jembatan kali ini. Untuk jembatan ini kan memiliki panjang 30 meter dengan masing-masing segmen itu akan kita bagi menjadi masing-masing 5 meter per segmennya. Jadi total akan ada 6 segmen untuk jembatan ini. Berikut akan kita tambah untuk setiap titiknya. Pelipatan 5 sampai ke 30 meter. Kemudian untuk grid datanya ini adalah lebar jembatan yang ke dalamnya itu. Untuk dari soal itu kita memiliki lebar jembatan 7 meter. Dan ini kita akan bagi menjadi 3 segmen pada plat yang melintang itu. Jadi akan ada masing-masing segmennya itu sepanjang 1,75 meter sampai ke 7 meter. Kemudian untuk Z-nya ini adalah tinggi dari si jembatan. Kita mengambil angka 6 meter untuk tinggi jembatannya. Setelah itu akan kita tambahkan. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul pada SAP tampilan jembatan dari tadi dimensi yang sudah kita masukkan. Setelah itu kita akan lanjut pada tahap berikutnya, yaitu akan define untuk jembatannya itu ke materialsnya. Yang pertama kita akan memasukkan untuk beton. Jadi kita pilih regionnya itu user, kemudian material type-nya itu concrete. Klik OK. Kemudian kita masukkan judulnya yaitu beton 30 MPa sesuai di soal. Kemudian untuk modulus SS-nya adalah 260.000, 26.000. Nah, kemudian untuk FC-nya adalah 30 MPa sesuai pada soal. Ini juga kita masukkan 30 MPa. Lalu kita klik OK, maka beton sudah ditambahkan. Terus kemudian kita tambah material untuk bajanya. Untuk baja kita pilih steel sama user tadi regionnya, kemudian klik OK. Kita namakan untuk bajanya baja IWF BJ55 untuk mutunya. Kemudian untuk modulus asisnya ada di 200.000. Untuk FY-nya ada di 400 MPa, kemudian untuk FU-nya ada di 550.
FYE-nya sama 400, kemudian FUE-nya itu ada di 500 juga, 550 juga. Klik OK, lalu kita akan masuk ke section properties-nya, yaitu bajanya. Untuk frame-nya, kita akan masukkan dua IWF di sini. Untuk IWF yang pertama itu adalah IWF dengan 200, 210, dan 13. Oke. Lalu untuk dimensinya itu kita masukkan di 2, 0,2, 0,2. Kemudian untuk TF-nya 0,13, kemudian untuk TW-nya itu 0,1. Lalu untuk bottom flight width-nya itu ada di 0,2, ini juga sama di 0,013, dan untuk radiusnya di 0,013. Oke, setelah itu kita klik OK. Lalu kita pilih untuk materialnya itu BJ55. Lanjut ke section properties berikutnya adalah di baja IWF sama untuk profil yang kedua, yaitu IWF 500, 300, 11, dan 18. Untuk T3-nya itu 0,5, kemudian T2-nya 0,3. Untuk TF-nya itu ada di 0,018, kemudian untuk TW-nya di 0,011. Kemudian untuk bottom thickness-nya 0,018, kemudian untuk filter radius 0,026. Radiusnya 26. Lalu kita pilih materialnya untuk BJ55. Lalu kita klik OK. baik, selanjutnya kita akan penggambaran strukturnya. Ini untuk tampak bawahnya. Kita menggunakan WF 500-300 itu untuk bottom chord-nya. Kita tambahkan per segmen, jangan langsung dari ujung ke ujung gitu. Lalu untuk gelagarnya kita menggunakan dimensi yang sama, yaitu 500-300 juga. Dengan harapan dia itu ketika menggunakan sambungan, dia mendapatkan dimensi yang sama juga. Gitu. Lalu untuk cross girdernya kita menggunakan dimensi yang lebih kecil, yaitu WF 200-210-13 dari ujung ke ujung aja. Lalu ke tampak atasnya. Untuk tampak atas kita menggunakan WF 500-300 itu untuk top chordnya. Lalu untuk bracingnya menggunakan dimensi yang lebih kecil, yaitu 200-200. Lalu untuk tampak sampingnya, untuk diagonal chord kita menggunakan WF 500-300 juga. Nah, agar mempermudah, ini kita blok aja, lalu diedit, lalu replicate. Yang kita tambahkan ke arah Y, Y minus, jadi minus 7 ya, Bapak. Minus 7. Oke, sudah tertambah di tab yang kanan sini. Lalu setelah ditambahkan rangka bajanya, kita ingin menambahkan betonnya. Untuk betonnya itu kita tampak bawah XY. Lalu yang di kiri kalau rectangular area. Lalu belum diiniin. Bentar. Berarti di define terlebih dahulu. Lalu section properties, lalu area sections yang add new sections. Lalu diganti beton. Kita ingin merencanakan dengan tebal 25 cm. Lalu ini sudah 0,25 juga 0,25 meter. Lalu diganti ke beton 30 MPa.
Oke. Nah, lalu kita gambarkan draw rectangular area yang beton 25 cm. Dari sini ke sini, 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 sini ke sini. Oke. Setelah kita tambahkan beton, kita ingin menaikkan betonnya ini. Bentar, kita ekstrud terlebih dahulu agar visualnya lebih enak dilihat. Nah, di sini kalau kita lihat itu betonnya masih sejajar dengan bajanya. Kita ingin betonnya itu kita naikin ke atas bajanya. Kita dengan cara eh oh, kalau enggak kita grouping terlebih dahulu saja. Ctrl Shift G, lalu define groups. Kita nama-namakan. Ada top chord, lalu diagonal chord. Kamu ingin nanti dicepetin aja sih. Diagonal chord, lalu bottom chord. Di situ ada stringer, lalu cross girder, ada pressing, 4 lantai, angin tekan, angin hisap, dan yang terakhir join bawah. Oke. Nah, untuk yang kita tuh ingin mengelompokkan tiap strukturnya gitu. Seperti ini kan masuknya ke 4 lantai. Lalu kita apply untuk 4 lantai. Oke, itu 4 lantai. Lalu untuk bottom chordnya yang pojok-pojok sini, bottom chord. Lalu ini cross girdernya, sorry, ini cross girder. Nah, ini stringer. Stringer. Nah, ini untuk yang join bawahnya, join bawah. Lalu kita tambah atasnya, ini ada top chord, top chord. Lalu ini ada bracing, bracing. Oke, lalu ke tampak sampingnya, tinggal ada diagonal chord yang belum dikelompokkan. Diagonal chord, apply. Lalu ada angin hisap sama angin tekan. Ini karena bagian kanan itu masuknya ke angin tekan. Bagian kanan dari jembatan. Ctrl G, lalu angin tekan. Sorry, Ctrl Shift G. Angin tekan, apply. Nah, ini untuk angin hisap di bagian yang kiri. Angin hisap, apply. Oke, kita sudah ngelampokin. Lalu kita ingin menaikkan si plat beton ini di atas plat baja. Caranya yaitu kita Ctrl G. Nah, karena tadi kita sudah ngelompokin, kita tinggal milih aja yang 4 lantai ini. Lalu kita select. Nah, ini kan kita bisa lihat di sebelah kanan ini udah ke select semua. Lalu assign, lalu area, lalu pilih yang area thickness override cells. Nah, ini yang user define join offset specified by points itu jadiin 1 dan kita naikinnya setinggi 0,425. Nah, 0,425 itu didapat dari lebar dari bajanya itu ditambah dengan tebal plat lantainya yaitu 0,25 tadi dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 0,425. Ini untuk yang satu 0,425, lalu di sisi yang kedua 0,425, sisi ketiga 0,425 dan sisi keempat juga 0,425. Lalu di apply. Nah, dia akan naik. Lalu kita rilis bagian diagonal chordnya dengan cara Ctrl G, lalu diagonal chord select, lalu assign frames yang releases or partial fixity. Nah, ini untuk yang momen 22 minor yang start dan end-nya dicentang dan momen 33 majornya juga dicentang start dan end-nya. Untuk angkanya tidak usah dimasukkan, lalu kita apply aja. Nah, lalu setelah dirilis kita masukkan tumpuannya. Tumpuannya itu untuk yang
ujung, yaitu jepit dan juga roll. Nah, yang kiri, yang bagian A, kita masukin jepit terlebih dahulu dengan cara assign, lalu restrain. Nah, ini ada 4 jenis tumpuan, ada 3 jenis tumpuan. Yang jepit yang kiri, yang tengah ini sendi tumpuan, lalu yang ini sendi roll. Ini untuk yang tidak memakai tumpuan. Nah, karena yang kiri kita ingin jepit, lalu kita pilih yang kiri, apply. Nah, ini sudah ada tumpuannya, tumpuan jepit. Lalu, sebentar, agar lebih enak kita ganti saja tampaknya. Nah, ini yang kiri sudah ada sendi jepit. Lalu yang kanan tadi kita ingin sendi roll. Nah, sendi roll yang ini lalu kita apply. Oke, sudah. Lalu untuk yang gelagar tengahnya, gelagar tengahnya tadi menggunakan sendi tumpuan dan juga sendi roll. Tumpuan yang ini kita apply aja. Kita apply di bagian yang C. Lalu untuk di bagian yang E, di bagian yang E kita taruhnya sendi roll. Apply. Oke, tumpuannya sudah masuk semua. Lalu ngomongnya untuk pembebanannya gimana? Baik, untuk pembebanannya akan dibantu oleh teman saya. Baik, untuk beban pada jembatan kali ini kita ada beberapa beban yang akan kita masukkan, yaitu pertama ada beban lajur, kemudian ada beban mati berupa aspal, beton trotoar, kemudian ada beban railing, kemudian ada beban hidup berupa beban dari anginnya itu sendiri. Lajur sendiri kita ada dua, yaitu BTR dan BGT. Untuk BTR ini, karena jembatan kita 30 meter, maka kita menggunakan beban sebesar 9 kilo Pascal. Kemudian ada beban garis terpusat, yaitu FBD juga, dengan beban terbagi rata, KL lebih kecil sama dengan 30 meter, yaitu 7 kilo Pascal sama dengan 49 kilo Newton per meter. Kemudian ada beban mati, yaitu beban aspal. Berat jenis aspalnya kita ambil 22 kilo Newton per meter kubik. Kemudian tebal aspalnya ada 5 cm dengan beban merata aspalnya 2,2 kilo Newton per meter persegi. Kemudian ada beban trotoar. Panjang trotoar persekiannya itu 5 meter, kemudian ada lebar trotoar 0,5 meter dikali 2 sisi, sama dengan 1 meter. Untuk tebalnya adalah 0,2 meter atau 225 cm. Kemudian ada beban merata, yaitu berat jenis beton dikali dengan tebal dikali dengan lebar trotoarnya, yaitu 24 kali 0,25 kali 1 sama dengan 6 kilonewton per meter. Ada beban titik perbuhulnya, yaitu berat jenisnya dikali dengan si tebal trotoarnya ini, terus dikali dengan L segmennya, dan dikali dengan si B-nya itu adalah si lebar trotoarnya, yaitu menghasilkan angka 30 kN per buhul. Setelah itu, ini semua adalah beban-bebannya, dan ada beban angin juga, angin tekan dan angin hisapnya. Kemudian akan kita masukkan di SAP-nya. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait perhitungan bebannya. Lalu selanjutnya akan saya masukkan ke SAP untuk pembebanannya. Caranya yaitu kita tinggal assign, lalu untuk sorry. Aduh, kenapa sih ngeblank mulu tiba-tiba? Kalau kita tuh harus anuin define dulu. Define bebannya kan, define beban. Ntar aku lupa, bentar ya. Define load patterns. Ntar aku harus lihat angka-angkanya. MS MATPTD. MAMSTPTD. Baik, karena tadi sudah dijelaskan. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait perhitungan beban di Word oleh rekan saya, maka selanjutnya ingin saya masukkan ke dalam SAP 2000. Caranya itu kita define, lalu load patterns. Kita add copy saja sampai ada 5, karena kita ingin memasukkan sebanyak 5 beban. Untuk yang MA itu sudah benar, yaitu super dead. Lalu kita masukkan yang MS, itu dead, dengan self weight multiplier-nya 1. Lalu kita modify. Lalu setelah MAMS ada TP
TP itu type-nya leaf dengan self weight multiplier-nya juga 0. Kita modify, lalu ada TD. TD itu leaf juga, self weight multiplier juga 0. Kita modify, dan yang terakhir ada EWS. EWS itu adalah beban angin. Karena dia beban angin, berarti type-nya kita masukkan yang wind. Self weight multiplier 0, lalu auto lateral load pattern-nya kita scroll ke bawah sampai ketemu yang non. Lalu kita modify. Lalu kita oke. Lalu ke load cases, case ini sudah ada MA, MS, TP, TD, dan juga EWS. Kita oke saja. Lalu define load combination, masuk ke add new combo. Add new combo untuk masukkan quad 1 dan juga layan 1. Kita masukkan yang layan 1 terlebih dahulu. Untuk yang layan 1, MA-nya itu scale factor-nya 1, lalu MS-nya juga 1, TP-nya juga 1, dan juga TD-nya juga 1, scale factor-nya 1 semua. Lalu kita oke. Lalu masuk ke quad 1. Quad 1, MA-nya MA-nya itu 1,1, MS 1,4, TP dan juga TD-nya 1,8. TP 1,8 dan TD 1,8. Oke, udah ada load combination quad 1 dan juga layan 1. Lalu sudah ter-apply, lalu selanjutnya, selanjutnya kita masukkan beban trotoar dan juga beban railing. Kita blok terlebih dahulu untuk yang join bawah, select, join bawah, select. Oh, udah ke select. Oke, berarti assign, lalu join loads, forces. Nah, kita masukkan yang force global Z, karena Z itu untuk yang vertikal. Nilai minus 30. Kenapa minus? Karena kita ingin dia mengarah ke bawah. Lalu kita apply. Oke, ini sudah masuk minus 30 mengarah ke bawah. Lalu kita blok lagi. Yang join bawahnya ingin masukkan beban railing. Beban railing sebesar 0,068. 0,068. Jangan lupa minusnya juga dimasukkan. Lalu apply. Oke, ini sini sudah tertambahkan. Lalu kita masukkan beban BTR dan juga BGT-nya. Yes. Untuk BTR itu dia beban terbagi rata, berarti dia masuknya ke beban, dia masuknya ke plat lantai. Plat lantai, berarti kita assign lalu area loads, uniform to frame shell, ini masuknya ke TD. Ke TD sebesar 9 kPa atau 45 kN per meter kuadrat. Apply. Lalu selanjutnya ada BTR untuk BGT. BGT itu kita masukinnya ke frame yang di tengah saja. Untuk yang tengah berarti caranya kita lihat tampak bawahnya, lalu kita pilih yang frame yang tengah yang ada di D. Lalu kita Ctrl G. Tidak perlu Ctrl G. Assign lalu frame loads. Karena dia frame lalu distributed, kita masukkan yang di uniform load sebesar 49 kN per meter. Apply. Oke, selanjutnya kita masukkan beban angin. Untuk beban angin, kita select dulu untuk yang angin tekan. Lalu kita masukkan assign, lalu join loads, karena ini buhul. Lalu forces, untuk yang Z-nya jangan lupa dinolkan. Lalu kita Y-nya yang kita ubah. Kenapa Y? Karena kita ingin dia mengarah ke samping, untuk arah dalamnya. Itu sebesar untuk yang tekan tuh 5,505. 5,505. Ini jangan lupa diubah ke EWS. Lalu apply. Oke, ini untuk angin tekan. Lalu untuk angin hisapnya, select. Lalu dimasukkan sebesar 2,752. Apply. Oke. Untuk semua baik, karena tadi kita sudah memasukkan semua pembebanannya, langsung kita run analisis saja. Kita run, ini ada MA, MS, TP, dan juga TD. Lalu kita run now. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini sudah run analisis. Lalu kita lihat lanjutannya.
Nah, untuk lanjutannya di sini bisa dilihat bahwa sebentar. Bahwa merah semua ya. Oh ya, merah semua berarti eh, bisa dikatakan IWF yang kita gunakan ataupun baja yang kita gunakan itu dimensinya masih kurang tepat. Masih kita kurang tepat, berarti dimensinya harus kita naikkan. Misalkan seperti di sini 500 300. Berarti harus menggunakan misalkan 600 300 atau 900 300 seperti itu. eh Lalu ini untuk nilai lanjutannya masih kurang tepat ya. Setelah kita lihat lanjutannya, kita lihat momennya. Untuk momennya kita Ctrl T untuk melihat tabel. Lalu analisis results yang elemen output ini kita X. Kita silang. Lalu select load casesnya, kita pilih yang kuat 1. Lalu oke. Oke. Lalu yang elemen versus frames di M3 itu untuk momen maksimumnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa momen maksimumnya itu berada di angka 809,802. Itu termasuknya ke batang tarik karena dia bernilai positif. Untuk yang negatif bernilai 205, ini untuk yang batang tekannya. Lalu untuk V V maksimumnya itu senilai 7,478 ada di batang tekan. Batang tekan senilai 7,478. Lalu apalagi? Lalu selanjutnya kita ingin melihat reaksi tumpuan dari rangka jembatan yang kita rencanakan gitu. Caranya yaitu Ctrl T untuk melihat tabel, lalu yang join output kita silang. Join output, lalu pilih yang kuat 1 lagi. Kuat 1, lalu oke. Nah, di sini ada U3. U3 itu untuk melihat reaksi tumpuan eh, dari tumpuan yang kita punya gitu. Itu senilai 181,56 untuk yang maksimalnya. Maksimalnya ada di 181,56. Udah, itu doang. Lalu untuk melihat kontur, itu kita kontur jembatannya, itu kita pencet display, lalu show deform shape. Nah, kita pilih yang layan 1. Layan 1, lalu di draw contours or objects, kita centang aja. Lalu di sini ada UX, UY, dan juga UZ. Kita pilih yang UZ, lalu kita apply. Kita oke saja. Nah, di sini terlihat untuk konturnya bahwa di sini tuh melengkung, tapi untuk rangka bajanya tuh masih aman sebenarnya. Tapi plat lantainya yang melendut ke bawah seperti itu. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya, Maula. Baik, setelah penjelasan dari rekan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa beberapa sifat lantainya ini memang tidak kuat, cuman untuk struktur bajanya itu tetap kuat ya, tidak melendut ke bawah gitu. Berarti dapat kita simpulkan dari data yang kita miliki ternyata memang stable gitu ya, cuman yaitu untuk rangka baja tetap aman. Baik, setelah dijelaskan oleh teman saya tadi untuk pengerjaan SAP-nya dapat kita simpulkan bahwa jembatan tersebut rangkanya masih aman, namun untuk plat lantainya tadi sudah sangat longsor ke bawah ya untuk sifat lantainya, dan untuk struktur yang kita miliki tadi dengan data yang kita miliki itu ternyata unstable untuk analisa struktur tersebut. Oke, jadi sekian untuk penjelasan dari kami untuk mata kuliah analisa struktur tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Maula dan rekan saya Adit ucapan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.